Salam satu Tuhan buat saudara-saudara Muslim. Salam beda Tuhan untuk saudara Kristen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damai sejahtera untuk kita semua. Lalu dikonfirmasi di ayat 17, Yohanes 17 ayat 17. Yohanes 17 ayat 17 dikatakan Aletheia hologos hopatros. Saya nanya Firman-Mu apa adalah dijawab kebenaran. apa? Nih, itu di dalam Firman-Mu adalah bahasa kebenaran. Ibraninya. Yesus Sebentar mengaku dulu ya. kebenaran. Di dalam bahasa Ibraninya, Yohanes 14. Nandar sudah dijawab Nandar ya. Jadi ada dua ayat. Udahlah, Aduh. saya persilahkan kepada. Kalau gini Pak Penunggang Kuda, kalau dijawab terus kayak begini lah, gimana kita mau menjawab gitu Pak Penunggang Kuda? Oke, begini. Tolong dijawab. Kalau sudah selesai menjawab, langsung ditanggapi begitu aja. Silakan ditanggapi Bang Nandar. Lah ini belum selesai. Belum selesai jawab. Tadi dipotong-potong terus. Jawabannya silakan Pak Duran, diulang lagi Pak Duran. Oke, Biar pada mudeng ya. Pak Nandar biar menunjukkan bahwa Islam itu yang katanya damai itu bagaimana gitu loh. Iya, sama. Biar pada mudeng Katanya semua. rahmatan lil alamin. Kok urakan. Biar pada mudeng semua nih ya. Oke. Di Yohanes 14 ayat 6, Yesus mengatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Kebenaran di dalam Alkitab itu jelas pada Yohanes 17 ayat 17. Firman-Mu adalah kebenaran. Berarti Yesus mengaku bahwa Dia adalah sang firman itu. Benar kata Nandar. Orang Kristen itu kafir kalau bilang Maryam, Isa, dan Allah adalah Tuhan. Itu benar. Kafir. Tetapi kami mengakui bahwa di dalam Allah yang Esa, Dia mempunyai roh dan firman. Ya. Jadi Trinitas di dalam Kristen itu tidak sama dengan Trinitas yang Allah Anda sebutkan. Oke, kalau sudah selesai, biar ditanggapi. Silakan Bang Nandar. Ini boleh pakai mirror ke Quran nggak sih? Kalau boleh saya pengen banget ini. Sebentar. Satu-satu lah dari kalian. Oke, udah ini kasihan teman-teman saya, guru-guru saya yang lain ya. Saya tidak bisa berpanjang lebar. Jadi yang saya tanyakan teman-teman, mudah-mudahan teman-teman dilawat Tuhan, saudara ya. Yang saya tanyakan itu adalah perkataan Yesus. 1998. Sebentar, dengarkan saya Sofiatul. Kalau kamu memang punya ilmu, ayo hatu-hatu dengan saya. Sebentar, ini tanggapan saya. Sofiatul, kalau kamu punya ilmu, saya mau ngomong penuh Roh Kudusmu dari mana? Saya lagi menanggapi. Jadi cukup ya, Nandar cukup ya. Nandar malah kemana-mana juga. Bu Sofiatul juga, tolong jangan ditanggapi juga. Ya, Nandar cukup. Jadi kita tadi berharap bahwa ada klaim bahwa agama Islam itu agama yang baik, agama yang damai, tapi nggak tahu Pak Nandar kok seperti ini. Silakan Pak Penunggang Kuda. Si Nandar, kalau nggak ditolongin sama Aristo, si Nandar kalau nggak ditolongin Aristo, udah kencing di celana dia. Waktu ketemu. Cukup Pak Duran. Mengenai Yesus adalah firman Allah. Ya, aku mau jawab dulu. Ketika para penulis Alkitab ya mendasarkan doktrin bapak-bapak gereja kita bahwa Yesus adalah sang logos. Itu bukan hanya dari perkataan aku adalah firman Allah yang menjadi manusia, enggak seperti itu. Tetapi doktrin ini dijalin dari perjanjian lama, dari seluruh kitab Tanakh di dalam perjanjian lama. Ya, makanya Alkitab kita itu yang nulis bukan orang Arab, tapi orang Yahudi. Ya. Yohanes, ya, Yahya Pembaptis yang ada di dalam kitab kalian itu orang Yahudi, bukan orang Arab. Ya. Kemudian Matiyahu itu orang-orang Yahudi. Ya. Mereka ngerti, mereka menjalin doktrin ini. Ketika mereka menantikan siapa itu sang Mesias, ya, itu doktrinnya bukan dari perjanjian baru, bukan dari perkataan Yesus. Kamu keliru. Iman Kristen itu doktrinnya dari perjanjian lama, back to Tanakh. Kembali ke dalam kitab Taurat. Kalau si Sofiatul ini punya ilmu, VIC nanti fasilitasnya saya hatu-hatu dengan Sofiatul membahas firman Tuhan menjelaskan Gua tantangmu sama Brother J in Hebrew. Oke, nanti kita bahas dengan Pak Awi ya, Pak Awi. Cukup teman-teman, cukup. Gua tantang sama lo Brother J in. Ya, cukup ya. Nanti untuk Nandar dengan Bu Sofi nanti kita bahas ke depan. Sebentar, aku belum jawab firman Allah. Kalau kasih hak bicara dulu. Kalau saya kasih hak bicara. Bentar ya, aku mau jawab mengenai firman Allah dulu. Nah, ini bagaimana orang Anda tidak bisa. Doktrin kekristenan mengenai Yesus. Penuh kasih ini nggak bisa diatur nih.
Sebentar Bu Sofi. Sebentar ya. Saya mau jawab dulu. Katanya bisa diatur, katanya Roh Kudus dikasih. Kok nggak bisa Sebentar Bu Sofi. Karena tadi sudah terjawab. Karena sudah terjawab dengan Pak Malik dan Pak Duran juga sudah sangat jelas. Bu Sofi sangat jelas. Saya pikir Anda sudah mulai mengerti dengan apa jawabannya. Silakan Pak Penduduk Kuda, mau ke penanya berikutnya silakan. Supaya kita waktunya nggak lama-lama juga. Tolong saya jangan di-mute juga lah. Kita ini kan sama-sama fair di sini kan. Enggak, saya tadi mute all, Pak. Maaf, Pak. Kita sepakati begini, bahwa satu poin harus clear sampai klimaks baru pindah. Saya merasa di Bang Nandar ini belum klimaks. Dan dia belum. Itu kan Anda yang merasa. Silakan Anda yang merasa. Kenapa kamu nggak merasa puas? Tolong diam dulu. Ini kok nggak ada yang bisa. Sebentar, diam dulu teman-teman ya. Biar saya dengan Pak Penunggang Kuda dulu ya. Klimaks maksudnya Bapak gimana? Nah, klimaks maksudnya gimana? Ini kan Bang Nandar belum sama sekali belum memberikan tanggapan atas jawaban. Belum ada memberikan tanggapan. Kita kan tadi sepakati selesai satu poin baru pindah. Ini Bang Nandar poinnya aja jangankan selesai, setengah pun belum tercapai. Belum ada tanggapan dari Bang Nandar. Sebentar teman-teman, jangan dijawab dulu. Biar saya dengan Pak Kuda dulu ya. Ya silakan. Terus yang dimaksud Bapak tercapai itu gimana? Karena begini, tadi Pak tanggapan dong. Ini kan malah tidak boleh tanggapi. Bang Nandar boleh dong menanggapi apa yang dipertanyakan. Iya, tapi tanggapannya tolong ya, yang ini ya, jangan kemana-mana. Tunjukkan bahwa Islam ini damai gitu loh, Pak. Waktu tanggapan malah menentangi debat. Pak Malik, tolong ya Pak Malik ya. Biar dengan saya dulu, Pak Malik. Saya menyimak, kita harus fair lah. Pemirsa di YouTube juga menyimak ini ya. Iya, makanya tolong ya narasumber ya. Biar saya dengan Pak Penunggang Kuda dulu untuk tentang ini ya. Jadi gini loh Pak Penunggang Kuda. Kalau ngomong tentang selesai poin gimana, itu relatif ya kan. Tadi Pak Malik sudah menunjukkan jelas di Wahyu 1 ayat 8 jelas sekali. Dikatakan Yesus itu adalah firman. Pak Duran juga menjelaskan bahwa mengatakan bahwa akulah kebenaran dan firman adalah kebenaran. Itu kan sudah sangat jelas ya. Bagi kami sangat jelas. Tapi kalau bagi Bapak tidak jelas atau masih bingung, nah itu kan jadi relatif kan nanti jadinya Pak. Bukan bingung, maaf saya potong dulu. Bukan bingung, tapi itu bukan jawaban dari pertanyaannya, bukan itu. Sehingga Pak Nandar tadi, Bang Nandar harus mengulangi sampai 3 kali pertanyaan. Begini Pak Kuda. Ini kesempatan terakhir Bang Nandar mengulangi. Coba begini ya. Ini kan saya mendengar tadi ya. Saya kan tadi mengatakan di mana Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah firman, ya kan? Di Wahyu 1 ayat 8 sudah sangat jelas. Oke, begini aja Pak adalah firman. Begini aja. Kita berikan kesempatan ke Bang Nandar untuk menanggapi. Silakan Bang Nandar. Nah, menanggapi dan esensinya ya, jangan kemana-mana menanggapinya. Tunjukkan bahwa kamu ini membawa agama kamu ini damai gitu loh. Agama itu baik begitu loh. Nandar, silakan Nandar. Saya kasih waktu 1 menit Nandar. Loh, kamu mesti bisa diatur lah. Waktunya penanya Muslim itu saya ngatur waktunya penanya Muslim, dan saya merasa dari penanya Muslim belum ada poin yang dia dapatkan. Kok gak jadi berubah begini? Jangan begitulah Pak Dokter. Kita sesuai kesepakatan aja lah. Oke, saya kasih waktu Pak Penunggang Kuda, tapi tolong ya jangan kemana-mana ya. Enggak kemana-mana. Tunjukkan Islam itu agama damai. Silakan. Ya, saya ulangi pertanyaannya Pak Dokter ya. Bang Nandar tadi mengatakan, tolong tunjukkan kepada kami di mana Yesus berkata dari bibirnya sendiri bahwa dia adalah firman yang menjadi manusia. Jawabnya, kalau memang ada atau tidak ada itu dulu. Ada kan sudah dijelaskan 2 tadi ayatnya Pak. Bukan di mana dia firman yang menjadi manusia, bukan aku adalah jalan, bukan aku. Silakan teman-teman Wahyu 1 ayat 8. Tolong teman-teman, tolong narasumber biar dengan saya dulu. Ada yang bisa bantu share screen nggak Wahyu 1 ayat 8? Oke, let me share screen. Kayaknya bisa nggak ya, coba. Dikasih aja si Nandar buat ini nanggapin, kasih aja biar dia nggak nangis. Tolong jangan dipotong dulu, nanti begitu selesai baru ditanggapi Bang Nandar. Nah. Kasih aja. Lagian gini loh Pak Penunggang Kuda, Nandar ini terus. Nandar ini. Saya udah share screen, bisa nggak ditampilin? Sudah, Wahyu 1 ayat 8 ya, atau sama Wahyu bisa di share screen nggak itu layarnya? Sudah keluar. Bang Duran bisa bantu tunjukin ini Yunaninya? Ya, ini aku kasih Wahyu 19 ayat 13. Oke, ya, di mana dikatakan Yesus dia memakai jubah yang dicelup dalam darah dan namanya ialah firman Allah. Jadi jelas ya, Yesus adalah sang logos itu sendiri yang ada di dalam Tanak, ya, di dalam perjanjian lama. Bisa kelihatan nggak Pak share screen-ku?
Bisa kelihatan, Bu. Siapa namanya? Boleh ditanggapi? Boleh ditanggapi? Belum selesai. Sama satu lagi Wahyu 1 ayat 8. Pak, share screen saya. Sudah kelihatan, Bu Sofi? Kemudian Wahyu 1. Ya, Wahyu 1 ayat 8. Tapi kan sudah sangat jelas kok. Kalau nggak jelas ya itu dan begini ya. Biar penanya yang mendakapi Pak Dokter. Apakah sesuai? Tunggu sabar aja, nggak usah khawatir. Kita bertanya sesuai dengan apa yang ditanyakan kok, nggak boleh Pak. Yang ditanggapi ya. Saya tanggapi gitu ya. Saya kan bertanya, ini pelan saja saudara. Saya bertanya, di manakah Yesus Hamasiah mengatakan bahwa dirinya itu adalah firman Tuhan yang menjelma menjadi manusia? Loh. Harusnya, sebentar, jangan dipotong. Jangan dipotong, ya? Dengarkan saya dulu. Kali-kali gue liatin, kenapa lu ngomong liatin? Ya Allah. Tadi gue liatin Wahyu 1. Belum selesai Pak Penunggang Kuda tadi. Udah, pindah aja. Kalau kamu mau berdebat dengan saya, hak boleh difasilitasi oleh PIC. Sekarang kamu oke, nanti lah. Tolong Bu Sofi juga saya dengan nanti jadwalkan saya dengan Sofiatul dengan Oke. Sekarang sama bibir monyong. Oke, jadi Pak Penunggang Kuda, ini ke depan kita jadwalkan Bu Sofi dengan Ibu Sofiatul, tolong dijawab. Nandar. Kita sudah melihat ya, kita menjawab sesuai dengan apa yang ada di dalam doktrin Alkitab kita dan tidak boleh menyimpang dari situ. Saya sudah mengatakan ya bahwa doktrin mengenai logos yang menjadi manusia Bu Sofi. Itu ada di dalam Tanakh atau Perjanjian Lama. Mudah ya? Silakan tanggapi. Tolong jangan dipotong ya. Cukup Bu Sofi sudah ditunjukkan Wahyu 19 ayat 13 dan Wahyu 1 ayat 8 sudah sangat jelas. Pak Duran juga sangat jelas tadi menunjukkan. Iya. Ya oke Pak Dokter, izinkan Bang Nandar menanggapi, jangan dipotong. Tolong silakan Nandar menanggapi jawaban. Kalau memang masih bingung ya silakan silakan itu. Nggak bingung, saya itu justru yakin dengan Islam karena biblos ya. Ya lu lah yang bingung. Tolong Bu Sofi. Jangan dipotong. Ini kasihan waktu teman-teman saya, guru-guru saya. Gimana sih? Ya, cepat saja Pak Nandar, cepat saja. Oke, cepat saja ya. Bisa dihitung nanti durasinya mungkin paling lama. Itu malah ngomong kemana-mana. Saya kan, ini mau dimana sih Ferguson? Iya Allah, aku mau. Udah gini lanjut aja Pak Nandar, ya. Cepat Pak Nandar, cepat Pak Nandar. Ya, jangan buru-buru juga kali. Jangan begitu caranya Pak Dokter. Kenapa takut pada kita? Ya, bukan, tapi malah justru melama-lamakan. Melama-lamakan apa? Saya mau ngomong si Sofiatul ngekat. Gimana saya mau ngomong? Gimana? Ya, Nandar ya, silakan. Nah, saya ngomong ya. Saya akan bertanya saudaraku. Orang lulusan SD pun pasti tahu pertanyaan saya. Di mana Yesus Hamasiah mengatakan bahwa dirinya itu adalah firman Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Harusnya rujukannya itu adalah Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Dan tentu ada payomer Yesus Hamasiah. Karena ketika Yesus Hamasiah berkata itu ada imbuhan atau keterangan ya. Yesus menjawab, kemudian Yesus berkata, ada tidak pernyataan tersebut. Nyatanya memang tidak pernah ada. Nah, adapun wahyu, dengarkan, jangan di-share screen dong. Nah, sedangkan di dalam kitab Wahyu itu bukan perkataan Yesus, saudara. Wahyu itu adalah kitab yang dikarang, yang ditulis oleh si Yohanes di Pulau Patmos. Jadi tidak bisa jadi rujukan. Yang saya tanyakan adalah perkataan Yesus. Ingat loh ya, perkataan Yesus, bukan karangan, bukan kitab tulisan yang dikarang oleh Yohanes. Tadi satu hal. Ini sebagai substansial ya. Fundamental. Kalau di dalam Torah, kalau kita melihat Sefer Shemot, Perek Eshrim, Pasuk Stayim, Pasuk Snai. Tolong tidak ada penjelasan ya Pak Nandar ya, karena itu bukan kitab kamu ya. Tadi suruh nanggapin. Pak, tadi ini bahaya loh Pak Penunggang Kuda kalau dilanjutin Pak Penunggang Kuda. Suruh nanggapin. Kalau di dalam Torah jelas. Bukan tanggapannya bukan menjelaskan begitu caranya. Tadi sudah saya ingatkan di awal. Sudah diingatkan di awal ini bahaya buat kamu kalau seperti ini. Bahaya, ini diskusi kok. Udah Pak Penunggang Kuda. Oke, silakan dilanjut. Kalau jawabannya sudah jelas seperti ini, ya sudah silakan. Ini kalau memang masih bingung atau masih gimana, silakan disimpan sendiri. Saya menanggapi sedikit lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Cukup sedikit mengenai kitab Wahyu. Ya, kitab Wahyu 1 sudah jelas dikatakan inilah wahyu Yesus.
Ya, revelation atau penyingkapan mengenai Yesus. Sekarang aku tanya Sofiatul, kitab Wahyu itu Sebentar. Kitab kita, ya ini lihat nih, Wahyu 1. Inilah wahyu Yesus Kristus. Artinya penyingkapan siapa itu Yesus, ya, keilahiannya, ya. Di dalam Injil itu bicara mengenai biografi Yesus ketika dia menjadi manusia. Tetapi kitab Wahyu ini melihat dari atas, ya, melihat dari sisi ilahinya. Ya, makanya kamu kalau nggak belajar kitab Wahyu, kamu tanya aja, nggak usah menyimpulkan. Kurang ya. literasi. Oke, cukup, cukup ya. Pak Nandar, cukup. Jangan terguncang. Lah, kitab Wahyu itu jelas. Sperma keluar dari tulang dada, ya. Gue sudah mengatakan selama sperma tidak keluar dari tulang dada saya, ya. Cukup ya. Cukup ya. Jangan pernah terguncang untuk itu. Dengarkan ya. Bu Sofi, cukup Bu Sofi. Saya tegaskan dulu. Sebentar Pak. Tolong tegaskan. Bahwa iman Kristen itu bukan hanya Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Iman Kristen itu terjalin dari mulai kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Ya, cukup Bu Sofi. Kita ke penanya berikutnya. Lukas, Yohanes. Iman Kristen itu terjalin dari mulai Kejadian sampai Wahyu. Itu kitab kita. Ya, cukup. Apa yang dikatakan Bu Sofi sudah sangat jelas. Iman kita, kitab kita bukan hanya kitab tertentu ya, dan itu memang jelas. Kalau memang ada yang belum jelas bagi saya bertanya, dengerin saya. Apanya yang jelas? Dengerin saya Pak Pengurus. Bagi narasumber Kristen ini menjawab cukup jelas. Tapi kalau bagi penanya Islam, makanya saya bertanya apa yang jelas, yang dijawabnya itu apanya yang jelas? Kan sudah jelas Pak, di Wahyu 1 ayat 8 dikatakan ya. Saya bacakan ya, akulah Alfa dan Omega, firman Allah yang ada dan sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Iya, kalau ditanya dokter, ya cukup ya, ini sudah jelas begini. Kalau memang masih tidak jelas, ini kalau kita kesini terus nanti nggak akan ada selesainya Pak, nggak akan kemana-mana Pak. Begini Pak Dokter, mohon maaf ya, jangan selalu bilang jelas-jelas. Nah, sedangkan Bapak ditanya apa yang jelas, Anda tidak bisa jelaskan apa yang jelas. Itu sudah saya blok Pak di layar Pak. Dokter, halo ya. Dokter. Tolong Pak, kalau bisa Pak Duren tolong bukain. Pak Duren, tolong bukain Kejadian 15. Ya, itu Pak Duren, silakan Pak. Kejadian 15, tolong bukain Pak Dokter. Firman menjadi manusia kan, dia kan nanya kan, dia bilang tidak ada tuh di dalam tanah ya. Silakan dia buka Sefaria, silakan dia buka terjemahan apapun, bahkan teks aslinya pun. Gua tantang lo malam ini Nandar, lo buka, lo bacain. Berapa Pak? Kejadian 15 ayat 1 baca. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham. Datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penampakan. Boleh saya buka dia baca ya. Suruh dia buka baca. Tunggu dulu, Bang Nandar mana? Tolong resen Bang Nandar biar kita kapan lihat Bang Nandar, tolong resen biar di atas terus. Saya minta tolong kepada Pak Dokter. Saya minta tolong kepada Pak Dokter. Kita biarkan aja Bang Nandar dengan Pak Duren, ini bagus kok kalau mereka berdua ini. Pak Duren aja yang jadi narasumber ini, jelas cara menjawabnya. Silakan Pak Duren dengan Pak Nandar. Itu tolong di ini dulu dong, dihilangin dulu ini. Nggak kelihatan wajahnya. Nggak usah Pak, kan yang penting datanya Pak. Kenapa harus wajah Bapak sih? Ini kan kita ngomongin data, biar penonton di YouTube. Dengerin saya moderatornya Pak. Dengerin saya moderator. Ya, cuman itu Pak Kuda, tolong Pak Kuda, jangan memprotes begini Pak Kuda. Ini kan ayat kita bentangkan. Pak Dokter, kan tadi Pak Duren ngomong kasih kesempatan ke Pak Nandar untuk menunjukkan Sefaria dan lain-lain. Pak Dokter jangan framing agak benar. Yang benar yang mana? Kalau Anda memang benar, suruh biarin dokter, biarin. Suruh dia baca di dalam teks Ibraninya siapa yang datang dalam penampakan itu. Jangan khawatir Pak Dokter, ini bagus kok Pak Duren ini sebagai narasumber ini. Pak Duren aja lah narasumber. Suruh dia baca, ya. Suruh dia baca di dalam teks originalnya Ibraninya siapa yang datang. Ustadz Verkuran boleh saya Jafar Elohim atau Memra Elohim. Ustadz Verkuran boleh saya tambahkan? Iya. Ntar satu-satu dulu teman-teman, satu-satu dulu. Tolonglah pakai bahasa. Silakan Malik. Pak Malik, bahasanya juga dipakai yang benar dong.
Siap. Kita ini orang Kristen loh, kita ini. Siap. Laksanakan. Ya, Suruh silakan. dibaca. Ya, suruh dibaca bahasa Ibraninya. Gue pengen lihat bahasa Ibrani dia seperti apa. Gue nggak bisa bahasa Ibrani. Gue pengen denger dia ngomong bahasa Ibrani seperti apa. Iya, oke, saya bacakan ya. Tolong sebentar. Itu kehalangan ada notifikasi. Ke atasin sedikit, bisa nggak? Atau saya yang share screen. Nah, ke atas sedikit. Ahar hadebarim haele hayya dabar Adonai. Ini terjemahannya sudah salah. Nah, ya kan? Di sini apa? Coba Anda komparasi ya. Ahar hadebarim haele hayya. Aduh, dipindah-pindah sih. Terjemahannya salah. Jangan Itu Sefaria loh. Dulu. Biar bisa dibaca. Dengarkan saya dulu. Iya. Terjemahannya salah. Itu Sefaria loh. Itu Lo coba Yahudi daripada ini orang aja. Yahudi. Kita mengacu ke dalam bahasa Ibraninya. Itu Ibrani. Coba Anda terjemahannya Emang apa itu itu? Ya, terjemahannya apa coba di situ? Terjemahannya apa itu? Coba. Ya, terjemahannya apa? Kalau di dalam Iya. bahasa Ibraninya, sebentar dulu. Ahar hadebari haeleh hayah. Anda ngerti hayah tidak? Anda Iya, ngerti apa? haeleh tidak? Iya, Hadbarim itu apa? Lah, Jelasin. saya tanya gitu, makanya harus diparsing. Kalau bahasa Ibrani itu seperti bahasa itu Arab. artinya firman Allah. Firman Allah. Enggak, biarin dia Allah. ngomong. Memang Devar apa? Emang kayak kamu Sefer? Sefer apa? Dengarin Tunggu saya dulu. makanya kamu hanya mengacu ke dalam Al-Quran. Makanya tolong dengarkan saya. Ya, dengarkan saya. Saya kan bertanya, di mana Yesus mengatakan bahwa dirinya firman yang menjelma menjadi Yohanes manusia. 14 ayat 6. Ayat ke-6 itu di dalam bahasa Ibraninya Anohi haderek PHMet. Bukan firman Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Anda paham? Ini Genesis ini atau Sefer Beresit. Sebentar ya. Sebentar. Aduh. Dokter, Dengarkan saya sama dulu. Awi. Dengarkan saya dulu. kalau sebentar. Dokter sama Awi, gue minta maaf. Malam ini gue minta maaf ya. Nandar, lo dungu, bener-bener dungu. Aduh, jangan gitu dong. Tuh. Jangan gitu. Anda jangan kalau gitu tidak bisa menjawab, jangan katakan orang Di lain dalam dulu. bahasa Padahal Yunaninya, pertanyaan Di saya, dalam dengarkan bahasa dulu. Yunaninya dikatakan aletheia. Di Yohanes 17 ayat 17, aletheia hologos. Kebenaran Yang adalah saya tanyakan firman. apa? Yang saya tanyakan apa? Yang saya tanyakan adalah Yeshua HaMashiach mengatakan Anohi. Doktrin Kristen itu tidak Ada seperti apa? itu, Nandar. Bu, Ya, doktrin Kristen itu itu terjadi makanya dari yang menyebabkan Kejadian kamu sampai tersesat Wahyu. itu adalah Bu, kamu hanya Nandar mengacu jangan begitu pada dong. doktrin. Kamu nggak Lah, bisa mengatakan emang kan? sesat. Nah, ini gimana pengganggu Aduh, ini siapa yang coret-coret ini ya? Aduh, Tolong teman-teman ya. tolong ini dong apa namanya? Tolong teman-teman yang punya teman-teman PC yang lain. dibantu saya untuk bentangin layar. Ini saya kalau pakai HP nggak bisa ini ceritanya. Iya, Ya, saya makanya bisa, saya aja saya bisa. yang ya saya aja. Saya aja, dengarkan saya. Ini kasihan teman-teman saya yang lain, ya. Saya bertanya apa, dijawab apa. Padahal sederhana loh pertanyaan saya. Di mana Yesus mengatakan bahwa dirinya itu adalah firman yang menjelma menjadi manusia. Kalau kitab Wahyu, Anda lihat. Aduh, dengarkan saya dulu. Kalau kitab Wahyu itu adalah kitab yang ditulis, kitab yang dikarang oleh Yohanes di Pulau Patmos di masa pengasingan. Ya, Betul. Ini gimana ini Pak Bro? Kitab kita ini kan memang semua ditulis oleh manusia, kitab kita ini kan beda dengan harusnya mengacu ke dalam Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Oh, mengharuskan sebentar Pak Bro. Ini kok mengharuskan manusia. Tuhan ini gimana Pak? Mengharuskan siapa? Ya udah, ini aja. Kalau memang ya. tidak ada. Sebentar ya, ini kok mengharuskan Tuhan ini gimana nih? Pak Nandar ini saya jadi heran ini. Pak Bro Gakuda. Maksud saya begini Pak, kalau jawaban itu jangan diharus-haruskan karena Tuhan itu kan bukan di bawah kendali manusia kan? Apakah Pak Nandar ini Tuhan kan? Kita jelas menganggap tidak kan? Kita tahu itu. Masa Tuhan diharus-haruskan manusia kan aneh jadinya. Gimana Pak Bro Gakuda? Kalau mengatakan Tuhan tidak boleh diharus-haruskan manusia, Ini tidak boleh dong Tuhan dibunuh oleh manusia.
Waduh, kok begitu Bapak jadinya? Ya itu menyetir jawaban kita. Suka kita dong. Yang penting jawab dari Alkitab, bukan jawab dari Iya. Ini kan tanggapan. Udah cukup ya teman-teman kalau kayak begini. Ini bukan bertanya jadinya. Saya pikir tadi itu kita bertanya baik-baik. Kemudian nggak bertanya sih. Iya, setelah dijawab ya sudah kita serahkan kepada penonton kan begitu Pak Kuda biasanya kita kan bukan terus di karena memang Nanda tolong Bu tahu. Tolong Bu Sofi biarkan saya ngomong dulu ya dengan Pak Kuda ya. Gini Pak Kuda kan biasanya kita kan enak kan kalau kita debat kan kita berkali-kali kita debat dengan timnya Pak Penunggang Kuda ya kan. Biasanya ketika tanya jawab itu ya langsung ya sudah ini kita serahkan kepada penonton. Bukan begini caranya, yang seperti yang biasa kita lakukan kan nggak begini, gitu loh Pak Penunggang Kuda. Supaya kita ke depan ini terus bisa berelasi seperti ini. Jangan sampai kemudian karena ada yang begini, ngeyel begini, terus kemudian jadi komunikasi kita jadi aneh nanti ke depannya. Gitu loh. Kalau seperti biasanya aja. Kita pertanyaan yang lain aja Pak. Kita serahkan kepada penonton aja. Bagaimana penonton menilai gitu Pak. Seperti biasanya Pak Penunggang Kuda. Boleh saya bicara dulu 1 menit ya untuk. Jadi begini Pak Dokter ya. Tadi kita sepakati bahwa satu penanya menyelesaikan 1 poin. Tadi saya sudah hitung-hitungan sebenarnya bahwa karena 2 jam itu kan saya pikir 2 jam berarti kan 120 menit. Ya. Saya 1 penanya itu saya sudah siapkan paling maksimal 8 penanya. Karena saya sudah pikir anggaplah 1 penanya 10 menit karena ini mau 1 jam belum kelar kok. Karena tunggu dulu Pak Malik. Ini gimana nih? Saya harus dengarkan yang mana nih? Tolong. Tunggu dulu Pak Malik. Biarkan saya dengan Pak Kuda dulu Pak Malik. Tolong saya dengan Pak Dokter dulu. Jadi tadi kan bahwa 1 poin diselesaikan. Jadi hitungan kami. Waduh, kenapa ini? Sorry. Saya mute all, sorry Pak. Silakan lanjut, diulang. Saya sudah ngomong panjang lebar. Sorry. Oke, jadi begini aja, langsung pada poinnya aja. Biarkanlah Bang Nandar memberikan kasih dia kesempatan 2 menit untuk berikan tanggapannya, jangan dipotong. Ini kesempatan terakhir Bang Nandar, biar nanti yang lain ada giliran. Gini aja Pak. Gini aja Pak Awi, kan sudah berkali-kali. Gini aja kita serahkan kepada penonton. Bagaimana penonton? Seperti biasa aja Pak kita Pak. Seperti biasa kan enak Pak kita Pak. Biarkan Pak Nandar sekali lagi 1 menit aja. Selesaikan. Sudah Pak Awi, sudah tadi berkali-kali. Dia akan menyampaikan yang benar kok. Sekali aja, tidak perlu khawatir lah. Bukan, nanti gini loh Pak Awi. Sebentar, nah begini, nantinya begini jadinya. Sebentar ya. Nanti kalau Pak Nandar gitu, nanti teman-teman narasumber Kristen akan memberikan tanggapan lagi, begitu loh Pak Awi. Sudahlah, kita seperti biasa aja. Kita kan udah kenal gitu loh Pak Awi. Kita udah biasa melakukan ini kan. Ini saya tadi ini datang ke sini, saya yakin dan merasa bahwa teman-teman di sini siap untuk menjawab semua pertanyaan dengan segala sesuatunya kan. Temanya kan bebas Pak. Iya. Ya kan. Jadi biar Bang Nandar tidak bernapasnya pun kasih kesempatan dia menanggapi terakhir. Terserah kalau narasumber Kristen menanggapi lagi nggak apa-apa. Waduh, jangan gitu, nanti nggak selesai. Gini, karena saya moderator ya, saya yang putuskan ya. Ini sudah selesai tema yang ini. Tadi sudah dijawab dan sudah disanggah juga oleh Pak Nandar. Kalaupun terjadi mungkin kurang puas atau bagaimana, kita serahkan kepada viewer. Silakan viewer yang menilai. Itu seperti kita Pak Awi, biar kita juga sama-sama enak kan, relasi kita ke depan. Silakan ke penanya yang lain, diaturkan. Saya tidak akan mengalih ke penanya yang lain sebelum Bang Nandar selesai dulu dengan poinnya. Silakan Bang Nandar berikan komentar terakhirnya. Saya tidak akan pindah ke yang lain. Itu aja, karena dia harus selesaikan. Udah kasih Dok, 1 menit nih, 1 menit kasih 1 menit. Ya 1 menit, narasumber Kristen tolong diam dulu ya. Kita kasih waktu Nandar 1 menit. Jangan dipotong. 1 menit Nandar ya. Silakan Pak Nandar. Ya, jadi teman-teman sebetulnya untuk menjawab pertanyaan ini cukup dengan waktu 5 menit 10 menit kalau mereka jujur. Kenapa? Inilah karena ketidakjujuran termakan oleh dogma. Tidak ada di dalam jangan begini ya. Tolong jangan ngata-ngatain orang begitu loh Nandar. Kamu itu ya Nandar. Kamu kena. Aduh Pak Awi, ini kok ngata-ngatain orang Pak Awi. Kamu sudah menyimpulkan ya. Kamu kena loh Nandar. Benar Pak. Kamu kena nih Nandar. Ya, kamu sudah menyimpulkan Alkitab kami. Kalau apa yang disampaikannya tidak sesuai, silakan di nanti nggak selesai loh gini nih Pak Penunggang Kuda. Kan kita biasanya gini Pak Penunggang Kuda, kita kan biasanya tanpa ada Pak Nandar ini kan enak kita diskusi ya. Biasanya kan begitu.
Begini Pak, akan enak aja asal dijawab dan dibiarkan dia bicara selesai. Setelah gitu dia selesai. Tapi jangan ngata-ngatain orang gitu loh Pak Nandar, Pak penunggang kuda. Yang di mana dia ngata-ngatain? Ya tadi ditipu, dimakan oleh dogma tadi apa tadi? Nggak mau jujur tadi. Di masa bahasa yang lain. Iya, tolong tunjukkan bahwa Islam ini agama yang tidak salah gitu loh. Memang tidak salah. Kami tidak pernah merasa takut. Udah lanjut Awi, 1 menit nih, belum. Tanya Sinandar kasih 1 menit. Jangan potong menit, kalau dipotong terus tidak akan selesai nih. Kenapa harus takut kepada kebenaran? Silakan Bang Nandar. Kalian sama lu. Udah. Tolong Bu. Macam-macam kali. Silakan Pak Nandar sampaikan kebingungannya dalam waktu 1 menit. Iya. Ini di mute semua gimana? Sebentar, sorry mute all tadi. Tolong teman-teman Kristen juga tidak buka mute ya. Kita dengerin Nandar 1 menit. Nandar mana namanya nih? Mau saya unmute nih. Yang mana namanya? Udah saya bikin. Udah. Oke, udah. Mohon maaf ya teman-teman. Sebetulnya saya tadi bertanya dengan pertanyaan yang simpel dan mudah. Di manakah Yesua HaMashiach katakan Payomer Yesua HaMashiach Anochi Hadabar atau Anochi Hamilah. Nyatanya teman-teman ini malah lari ke kitab Kejadian, lari ke kitab Wahyu. Kalau teman-teman jujur, memang tidak ada. Jawabannya sebenarnya tidak ada. Udah selesai. Mungkin hanya butuh waktu 5 atau 10 menit selesai. Tetapi malah ke kitab Wahyu, Anochi Haderek VHMet VHyin. Sebetulnya Yesua HaMashiach memang tidak pernah mengatakan bahwa dirinya adalah firman Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Beres itu jawabannya. Sekali lagi, Yesua HaMashiach di dalam Gospel Matius, Gospel Markus, Lukas, dan Yohanes tidak pernah sekali-kali mengatakan Anochi Hadabar, Anochi Hamilah. Cukup ya, Oke, 1 menit cukup. Saya kasih Pak Duran tanggapan 1 menit. Pak Duran saja 1 menit. Silakan Pak Duran. Oke, ya. Saya udah nggak bisa berkata-kata apa lagi nih sama makhluk yang satu ini nih ya. Tadi kita udah kasih jawaban Yohanes 14 ayat 6. Yesus mengatakan dia adalah kebenaran. Lalu dikonfirmasi di Yohanes 17 ayat 17 bahwa kebenaran itu adalah firman. Di situ kan udah jelas. Di situ kan udah bacaan aletheia hologos. Hologos loh. Sesuai dengan Yohanes 1 ayat 1. Dia mau memaksakan jawaban dia. Kita nggak bisa jawab. Kejadian 15 dikasih lagi. Saya suruh gimana bahasa aslinya. Dia nggak bisa jawab. Hanya muter sini muter sana. Udah jelas. Dafar Yahweh. Mau apa lagi? Dafar Yahweh datang dalam suatu penampakan. Oke, selesai. Oke, cukup Pak Oke, terima kasih ya. Begini. Sebelum sampai ke Bang Alwan sebentar yang bertanya ke sesungguhnya, saya harap teman-teman narasumber Kristen benar-benar siap ya. Pastikan teman-teman Kristen di sini siap untuk bertanya sesuai dengan aturannya bahwa kami bertanya, Anda menjawab. Awi, mic-nya kresek-kresek, Wi. Kresek. Oke, itu tolong. Awi, kita setuju nggak kalau kita pakai timer? Timer aja lah, timer lah. Timer bagaimana kalau nggak pakai timer? 55 aja, 55. Tidak usah pakai timer, kita langsung aja satu pertanyaan, berikanlah kesempatan untuk menanggapi. Kan begitu tadi polanya kan? Dengan iya, nggak siap itu Anda, pasukan Anda nggak siap, Awi. Maksudnya dibatasi waktu, Wi. Tetap 2 jam, Wi. Bertanya. Anda bertanya, Awi speakernya, mic-nya sendiri yang menjawab. Bukan saya. 5 menit. Pasukan Anda Alwan sendiri yang mau TV menjawab. mic-nya. Alwan, Maksudnya 5 menit kita menjawab, Wi. 5 menit bertanya, nanti kan ada sanggahan-sanggahan gitu. Ntar sistem catur aja, tetap 2 jam. Ya, sistem catur saya pikir. Teratur gitu loh. Yang nggak siap itu Anda semua yang nggak siap. Ketika diberi jawaban, Anda tidak mampu mencerna jawaban. Sebenarnya begini. Oke, kita closing tadi pertanyaan dari Bang Nandar. Biarlah pemirsa yang menilai ya mengenai pertanyaan. Iya. Biarlah pemirsa yang menilai. Itu cukup. Kita pakai gitu, timer ya. Timer aja 5 menit Pak Dokter. Oke, kita pakai timer. Saya buka partisipan dulu karena tolong bukakan mic-nya partisipan kami ini karena kalau pakai timer awan beresek-beresek, Wi.
Pak Alwan tadi suaranya kemersek, Pak. Enggak, karena begini kan, tadi kan kita kesepakatan bahwa 2 jam itu Muslim bertanya, Kristen menjawab. Iya, Tanpa tapi batas. dibatasi waktu, maksudnya Ya, kayak nanti, tadi itu jadi loss, jadinya 5 menit. Biar kan kuotanya 8 pertanyaan bisa capek kamu. Sebenarnya partisipan kami itu sudah kami batasi maksimal 15 menit atau 10 menit satu orang. Cuma karena tadi Ibu Sofiatul menjawab panjang terlalu lebar kali tinggi sehingga saya harus bilang ini Makanya kita batasi 5 menit. Seorang pengajar, Pak. Makanya kita batasi 5 menit. Kita menjelaskan doktrin. Tolong jangan ditangkapin dulu. Ini kita kasih timer, Pak Kuda. Kita kesimpulan kita kasih timer dulu ya. Kalau timer sistem catur begitu tidak bisa, tidak akan maksimal kami bertanya, Pak. Tidak akan maksimal kami bertanya kalau sistem catur begitu. Begini saja kita ambil jalan tengah. 1 partisipan sekali bertanya, tolong dijawab, boleh menanggapi 2-3 kali, selesai begitu aja sudah. Begitu. Yang mendekati kita juga mengantisipasi begini, Pak. Langsung aja pertanyaan kedua, Pak. Langsung aja pertanyaan kedua. Apa pertanyaannya? Bang Alwan, silakan. Alwan TV. Beresek masih, Pak Alwan. Tolong Ustaz Alwan TV tolong dibagi headsetnya. Biar tersampaikan apa. Kalau perlu nggak usah pakai headset sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Clearan tanya ya. Iya, Pak. Suaranya lebar karena saya ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama tentang Bilaam itu yang ngobrol sama keledai, yang saya lihat keledainya pintar juga. Boleh tanya buat teman-teman Kristen, itu keledai jenis apa ya? Cukup. Yang pasti bukan keledai yang ngobrol dengan Muhammad, Pak. Karena Muhammad juga keledainya bisa ngomong. Keledainya namanya Yafur. Kalau Anda tidak bisa menjawab, bukan begitu cara menjawabnya. Keledainya namanya Yafur. Keledainya namanya Yafur dan dia biasa ditunggangi oleh nabi-nabi termasuk Nabi Bileam. Dan keledainya memang bisa bicara, namanya Yafur. Oke, lanjut, Alwan. Lanjut, pertanyaan lain. Next, pertanyaan kamu apa lagi? Cepat. Jenis apa? Keledai jenis apa? Bukan namanya, sorry, Mal. Keledainya yang pasti bukan jenis bagal, dia jenis ras asli. Kan Allahmu di dalam Quran menyatakan bagal diciptakan, itu keliru. Bagal itu nggak diciptakan, yang pasti si Yafur. Yafur ini, yang pasti bagal itu nggak diciptakan. Bagal itu perkawinan antara kuda dengan keledai, dan itu adalah salah satu kekeliruan di dalam Quranmu. Yang pasti si Yafur, keledai yang bisa ngomong ini adalah ras asli dan bukan bagal. Oke, Yafur, Alwan. Next, pertanyaan ketiga. Next, pertanyaan ketiga. Anda ini tidak siap loh. Maaf, jangan dulu Bang Alwan. Mereka ini nggak siap untuk ditanya. Next, pertanyaan ketiga. Silakan. Ini perasaan Sudah jawab ya. Jenisnya adalah ras asli keledai. Sudah dijelaskan, Pak Bagal, Awi. ya, bukan percampuran antara kuda dan keledai. Silakan. Next, pertanyaan ketiga apa? Dijawab apa, ditanya apa, jawabnya apa. Itu dari Jawa. Kamu yang nggak terima framing dulu. Ya memang kalau IQ-nya 87 ke bawah memang nggak bisa nangkap jawaban saya. Teman-teman Kristen juga jangan ini ya. Kamu yang ketiga apa? Bang Alwan, silakan. Jangan serang pribadi ya. Silakan Pak Alwan. Kalau merasa tidak sesuai atau kita tidak usah bertanya lagi. Ini yang dialog kayak si Awi kayaknya, bukan Alwan, Awi kayaknya. Udah Malik, biar diam aja, ada moderator kita kan. Tunggu boleh. Ya Alwan, silakan. Tadi saya tangkap tadi itu jenis keledai asli ya. Jadi keledai biasa tapi dia pandai ngomong gitu ya. Tuh kayak kamu. Iya. Saya lanjut soal berikutnya, oke. Jadi kemudian Bilaam ini dia diperintah oleh Tuhan. Pertanyaan saya, kenapa dia sudah melakukan perintah Tuhan, lalu kenapa dia yang dimurkai? Di dalam Bilaam 20. Mana coba? Terlalu jelas. Suaranya nggak terlalu jelas. Ya itu internetmu daif tuh, internetmu daif. Halo, jelas? Ya, jelas. Ya. Masih di soal Bilaam yang tadi. Bilaam itu di dalam nanti Anda yang punya kitab suci pasti Anda lebih tahu lah ya. Bilangan 22 itu dari 20 sampai 22, nomor 20 sampai 22. Tuhan memerintahkan Bilaam pada malam itu, ada perintahnya. Yang agak saya heran dan ingin saya tanyakan, nanti kalau saya salah, apa
kenapa malah Tuhan malah marah setelah Bilaam melakukan perintahnya itu? Cukup jelas. Tampilkan Dengar. ayatnya Pak, Bilangan 22 tampilkan. Kita baca penuh. Ya Pak Dokter, Bilangan 22. Aduh, tolong yang punya PC ya, dibantu. Nggak ada. Biar saya aja. Ya Anda baca aja di biblos Anda kalau memang daripada waktunya ini. Bilangan 22 ayat berapa Pak Alwan? Bilangan 22, nomor 20 sampai 22 lah. Itu singkatnya aja situ. Kayaknya bisa ditangkap dari situ. Udah kelihatan ya. Oke, saya baca ya. Lalu datanglah Elohim, bla 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 bla, pergilah mereka. Itu tertutup, sorry, Pak. Siapa punya? Geser aja Pak. Geser itu bisa digeser. Kok bisa digeser ya? Sorry. Bisa digeser kalau di HP. Geser ke bawah. Elohim kepada Bileam berkata kepadanya, orang itu telah datang kepadamu untuk memanggilmu, bangunlah, pergilah ya. Jadi di sini Tuhan memerintahkan Bileam untuk pergi bersama mereka. Di 21-nya, bangunlah Bileam pada pagi hari itu memasang pelana, lalu pergilah ia bersama para pemuka Moab. 22, maka bangkitlah murka Elohim karena ia pergi. Pertanyaan, Bileam hanya mengikuti perintah Tuhan untuk dia pergi, kenapa Tuhan mesti murka kepada dia? Oke. Anda baca gak di awalnya? Bileam. Di awalnya tadi, Ya. dari 22. Ya. Narasi pertama, Bileam itu sudah diperingatkan untuk tidak pergi. Tetapi Bileam tertarik akan harta. Baca dong narasinya. Bener gak? Lalu Tuhan bilang, ya udah, lo pergi. Tetapi dia murka karena Bileam menentang perintah dia yang pertama. Iya, tapi perintah Tuhan yang kedua kan suruh dia pergi. Perintah dia yang kedua suruh pergi. Di ayat 20 itu perintah atau semacam sindiran? Kamu pergi aja gitu. Iya, lihat dong. Itu perintah atau semacam sindiran? Itulah yang membuat murka kalau kamu mau pergi aja gitu loh. Nah. Silakan. Pergilah menjadi musuh Perintah Tuhan. yang awal, ya, narasinya adalah perintah awal itu Tuhan tidak mengizinkan Bileam pergi, tetapi Bileam tertarik hatinya kepada harta. Lihat dong, dia dijanjikan kan? Jadi dia sama satu, keledai itu bicara, dia dibuka oleh malaikat Allah, malak Yahweh. Iya. Sebentar ini narasi 20 ini sangat. Ini ada saya masih beberapa pertanyaan. Pak, suaranya kok nggak seberapa jelas ya Pak, suaranya Pak Alwan. Oke. Awan suaranya jelek, Wan. Kamu suaranya Nggak jelek. jelas. Dicabut aja Pak, headsetnya coba Pak. Nggak dengar saya. Coba Bang Alwan, suaranya tolong di headsetnya tolong diperbaiki dulu. Cari headset dulu ya. Iya. Yang lain dulu aja. Ini dia nggak Oke, bagus suaranya. ya sebentar lagi Bang Alwan. Iklan. Kalau gitu berikutnya saya cerita bagian Iklan. Jadi Sama ini satu begini. lagi ya. Iklan. Ya. Oke, iklan dulu Pak. Iklan. Enggak usah dulu Kuda. Gimana Bang Alwan? Supaya lebih rileks kita Pak dengan kuda, iklan dulu. Ya Sambil udah, nunggu. iklan kali Silakan. berapa menit? Sebelum masuk di iklan, saya sampaikan kepada teman-teman Kristen di sini ya, kalau memang ada lagi yang pakai nama Nandar ini itu tolonglah, kalau memang tidak bisa dijawab, jangan menyampaikan begitu kepada Bang Nandar. Ini menjawab. Ada nama memakai nama Nandar Goblok. Siapa itu? Nama ini siapa? Saya Rinem nama ini siapa? Rinem Pak Dokter, Rinem aja. Jangan pakai nama begitulah. Ini dari Rinem aja Pak Dokter, Rinem. Aduh. Tolong jangan. Oke, saya Rinem. Teman-teman Kristen, tolong ya. Ini anak-anak. Bentar ya, narasi Bileam ini penting. Kenapa penting? Dia pergi karena dia ingin mengutuk bangsa Israel.
Tetapi akhirnya Tuhan merubah kutuk daripada Bileam itu menjadi berkat. Bileam itu akhirnya memberkati Israel. Jelas? Tetapi akhirnya dia jatuh juga karena dia membuat orang Israel. Kalau begini suara saya jelas nggak? Kalau bersundal. Iya, jelas. Ya, lanjut. Sebentar, Pak, ya. Pak Duran, sebentar ya. Saya ingatkan teman-teman siapapun itu yang pakai nama-nama aneh-aneh, nanti saya kick ya. Teman-teman Kristen, tolong kita tunjukkan bahwa kita ini orang Kristen gitu ya. Silakan Pak Duran. Iya, saya pikir sangat jelas di 20 itu, di nomor 20. Jadi kita ini kan cerita itu berlanjut. Di nomor 20 Tuhan lalu memerintahkan dia untuk pergi. Tuhan tidak bilang kalau kamu pergi awas ya. Itu tidak ada narasi begitu. Tuhan suruh dia pergi dan dia ngikuti apa kata Tuhan dan Tuhan murka gitu. Orang bisa berpikir kemudian jangan dipotong dulu. Tolong jangan dipotong dulu, biar selesaikan dulu. Selesaikan dulu. Oke? Dari narasi itu kita bisa tangkap Tuhan memerintahkan Bileam yang kedua kalinya, misalnya kalau itu menurut Anda yang pertama beda, Tuhan memerintahkan yang kedua kalinya Bileam untuk pergi. Dan di situ narasinya jelas, pergilah bersama mereka, itu perintah itu. Pergilah itu kata perintah, pergilah bersama mereka, ya, dan Bileam mengikuti itu dan Tuhan murka. Kalau misalnya Tuhan tidak berkenan, harusnya Tuhan jangan suruh, sehingga orang tidak salah tangkap paham gitu, itu maksud saya. Satu, saya udah katakan perintah awal itu adalah tidak pergi, tetapi Bileam tertarik oleh hadiah-hadiah. Ya, Bileam pergi, Anda tahu dia mau ngapain? Dia akan mengutuki bangsa Israel. Anda baca narasinya terus sampai ke bawah sampai pasal 23. Nanti Anda akan ketemu lagi bahwa Bileam itu membuat orang-orang Israel itu bersundal dengan kawin silang dengan para penyembah berhala. Jadi Alkitab itu bukan seperti kitab suci Anda yang hanya bisa menceritakan ayat 1, ayat 2, stop, loncat ke sini, loncat ke sana. Enggak. Alkitab itu narasinya penuh. Kalau Anda cuma baca satu ayat, satu perikop, satu itu, Anda nggak bakal ketemu. Nah ini ntar diulang lagi nih pertanyaannya nih. Diulang lagi nih, lihat. Ya, oke ya. Ayo, ulang lagi Alwan. Tunggu si Malik itu sebanyak bicara. Kamu keilmuan bukan tidak cukup untuk menjawab. Ya, udah diem aja, bukan moderator. Malik, udah biar. Udah Malik, stop. Saran saya Malik tidak usah ikut bicara. Iya. Satu lagi ya. Ya udah, oke. Saya Bileam itu bukan nabi dari bangsa Israel. Dia nabi dari luar Israel. Ini orang Majus ini. Salah satu orang Kalde. Itu yang Anda harus tahu. Saya akan arkeologinya kita temukan di sini. Bileam. Oke. Ini waktu kalian untuk bertanya. Saya harus hormati itu ya, untuk menjawab, maaf. Saya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nanti dikira saya bertanya ulang-ulang ya. Debat kita sampai pagi nanti. Saya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ketika Musa misalnya menghabisi berapa? Bisa dibukakan bilangan 25 nomor 9. Inti pertanyaannya apa? Sudah, tidak usah dimalik, tolonglah. Jangan dulu terlalu banyak bicara. Takut. Bukan takut, Anda tidak bisa menjawab apa-apa. Iya, maksud saya jangan terlalu cerewet juga kalau jadi laki-laki gitu. Ya, oke. Tuh, kamu punya handphone nggak enak banget itu. Headsetnya gemuruh lagi, Pak Alwan. Bukan punya saya. Sudah enak. Bukan Bang Alwan tidak terlihat kok. Bukan Bang Alwan itu, bukan. Sudah dibuka 25 nomor 9. Oke. Sudah, Pak. Saya mau konfirmasi ke teman-teman, ini jumlah yang benar ya, 24.000 orang ya. Semua yang di dalam Alkitab itu benar, Pak. Iya, saya konfirmasi aja, nggak usah ini. Benar nggak? Benar apa tidak itu 24.000? Loh, kalau saya sudah mengatakan semua yang di dalam Alkitab itu betul. Iya. Terima kasih. Tapi sepertinya Paulus kayaknya salah ngutip apa gimana ini? Bisa dibuka di dalam 1 Korintus 10 ayat nomor 8. Gue tahu ini. Ya, di sini Paulus mengutipnya 23.000 orang. Bisa mohon dijelaskan kenapa bisa salah Simple aja ya itu.
Yang nulis aja beda kok. Kamu tahu nggak kita bilangan itu yang nulis siapa? Oke. Banyak penulisnya. Oke. Kita tidak perlu tahu itu. Katanya penulisnya beda, Pak. Itu aja alasannya. Bukan kayak kitab kamu, satu kitab yang nulis satu orang, tapi kontradiksi. Apa-apa. Tidak usah lah menyeberang ke sebelah. Anda silakan langsung dijawab saja gitu. Kan saya ini punya niat tulus ya, untuk bertanya. Sekarang 1 Korintus 10 ya. Tanya balik ke saya ya. Sekarang 1 Korintus 10 ini merujuk kemana dulu? Silakan diterangkan. Ya, saya terangkan aja. Saya bertanya. Kalau kalau Penunggang kuda tolong kita ikut ya, Pak Awi tolong ya. Gak apa-apa, saya bertanya, tolong jangan balik tanya ke saya ya. Silakan langsung dijawab aja. Ya, jadi sudah jelas ya. Kalau 1 Korintus 10 berbeda narasinya, itu wajar aja. Ya, kita tidak masalah dengan hal seperti ini, apalagi hanya perbedaan jumlah seperti itu. Itu nggak berpengaruh terhadap doktrin sama sekali. Beda 1000 enggak apa-apa ya? Dari tempatmu beda berapa tahun aja nggak apa-apa kok. Beda berapa masa coba? Berapa ribu tahun penciptaan? Ini tidak bisa menjawab. Tidak yang di sini. Konteksnya yang di sini. Jangan dulu yang kemana-mana. Yang kemana-mana. Saya bertanya, jadi 1000 itu nggak apa-apa ya? Beda 1000, 24.000 dengan 23.000. Nggak masalah. Alkitab kita tidak turun dari langit ke-7 ke langit pertama. Dan kita tidak menyatakan tidak ada varian Alkitab ya. Alkitab kita tidak menyatakan didiktekan oleh Jibril kata per kata. Oke. Saya kasih ke yang lain, banyak antri Pak. Ini cukup dari situ. Teman-teman Kristen cukup jawabannya atau tempat lain? Terima kasih Bang Alwan. Saran saya mungkin yang jadi narasumber ini nanti Pak Duran, Pak Kasih Sejati loh. Kalau Ibu Sofiatul ini cara menjawabnya, tidak memenuhi standar kriteria. Ya itu nanti dibicarakan teknis. Kenapa gue dipanggil? Sebentar sebentar Pak, ada tambahan lagi dari kalau gue nggak memenuhi standar. Gak usah ngomong kayak gitu penunggang kuda. Coba Pak Kasih Sejati loh dibuka baiknya, bagus cara menjawabnya kalau Pak Kasih Sejati itu. Pak Erben, tolonglah itu jadikan narasumber biar tercerahkan loh pemirsa di ya itu nanti dibicarakan secara teknik. Tolong Pak Awi. Sama Bu Sofiatul takut banget kayaknya. Oke, lanjut Awi, penanya berikut. Silakan dibuka mic-nya Uni Ripah, silakan. Oke, udah boleh saya? Silakan. Iya. Sorry. Saya harap 3 menit. Ya, walaupun tadi satu pertanyaan membutuhkan waktu 1,5 jam sepertinya kurang lebih ya. Aduh, satu pertanyaan aja. Ya udah, banyak lagi yang jawab. Mak. Oke. Pertanyaan saya simpel banget. Tolong dibuka dong ayat tentang Mikal. 1 Samuel 14:49 dong, Bang Kesar. Ya, tunggu ya, Bu. Oke. Tunggu. 1 Samuel 14:49. Loh. Udah. 1 Samuel 14. Belum, Bu. Oke, pasal 14 ayat ke-49. Dah, tuh, Bu. Anak-anak lelaki Saul ialah Yonatan, Yiswi, dan Malkisue. Nama kedua anak perempuannya Merab, dan anak lebih tua Mikal. Berarti Saul punya anak 2 ya, Pak? Ya, benar ya. Nah, coba buka 2 Samuel 6:23. 2 Samuel 6:23. Pasal 6 ayat 23. 2 Samuel pasal 6 ayat 23. Maka Mikal binti Saul tidak mendapat anak sampai hari matinya. Nah, ini ya penegasan dari kitab suci yang tidak akan pernah salah, kata Sofiatul tadi. Nah, sekarang coba dibuka 2 Samuel 21 pasal ke-8. 2 Samuel berapa, Bu? 21 pasal ke-8. Oke, tetapi raja mana itu? Oh iya, tetapi raja mengambil 2 putra Rispa, anak perempuan Aya, yang ia lahirkan bagi Saul, yaitu Armoni dan Mefiboset. Ia juga mengambil 5 anak laki-laki. Merab ya Pak ya, di sini tertulis Merab ya. Benar ya Pak? Ya, Merab. Coba buka GV, King James Version.
But the King Sofiatul kayaknya bisa bahasa Inggris, aku nggak bisa bahasa Inggris, bisa dibacain mungkin Sofiatul. Baca Ya aku aja, nggak bisa Bu. bahasa Inggris. Aku Baca nggak aja, bisa, Bu. nanti salah. Iya aku nggak Nggak bisa bahasa apa-apa, Inggris. nggak apa-apa, salah-salah. Oke, di situ tertulis bukan ditulis tadi Merab tapi Mikal. Ternyata Mikal punya anak di sini. Kenapa? Yang pertama ada dua masalah di ayat ini. Yang pertama, terjemahan antara KJV dengan TB itu berbeda. Di TB itu siapa tadi anaknya yang satu lagi? Tapi ternyata di dalam KJV justru Mikal yang punya anak. Padahal Mikal ini dinyatakan di dalam 2 Samuel 6 ayat 23, Mikal binti Saul tidak mendapat anak sampai hari matinya. Mungkin bisa dijelaskan, monggo, terima kasih. Guling-guling deh jawab sana. Asik. Kempot. Aduh, jarang fisik. Aduh, umat kasih kayaknya jarang fisik. Dari tadi ada yang jelek-jelekin bagaimana Anda. Sekarang si Ferguson jarang fisik, saya kempot. Apa tadi jelek, apa tua, apalagi ayo lagi Ferguson. Aduh, umat kasih. Kalau masih ada Malik di Zoom ini kami keluar semua. Pak Malik tolong dijaga juga ya. Peringatan. Dan di stop aja, nggak usah peringatan berkali-kali. Kalau masih ada kami udah terakhir nih, terakhir udah nggak apa-apa. Kalau masih ada selesai ini masalah. Nggak bisa begini terus caranya nih. Silakan Pak Duran atau Bu Sofi. Bu Sofi, kalau masih ada si Malik bicara, kami tinggalkan semuanya ruangan ini. Ya, sekali lagi saya ingatkan ke Bang Kaisar, ke Pak Oke. Sekali lagi Malik bicara, kami semua meninggalkan Zoom ini dan kita tidak lanjut dengan cara seperti ini. Oke, saya bicara. Oke, kita keluar saja semua. Saya saudara Muslim, mereka tidak siap ditanya. Katanya mereka siap ditanya. Apa ini ditanya satu pertanyaan, tidak ada yang jelas jawabannya. Kita keluar aja semua. Udah, Malik diam dulu, Malik. Udah. Owe. Silakan dijawab Pak Duran. Sebentar, berapa sih? 1 Samuel berapa? 2 Samuel. Bu Ripa? Ya, nanti kita cari dulu ya. Oke, poin permasalahannya ada di 2 Samuel 21 ayat ke-8. Di situ yang bahasa TB-nya di situ tertulis merah di TB. Tapi di terjemahan King James Version-nya ditulis Mikal, the daughter of Saul ya. Dia punya anak 5 sons of Mikal, the daughter of Saul. Tetapi pada pada 2 Samuel 6:23 Mikal binti Saul tidak mendapat anak sampai hari matinya. Yang pertama, terjemahan antara King James Version dengan TB sudah berbeda. Yang kedua, kontradiksi tentang 2 Samuel 6:23 dengan 2 Samuel 21 versi KJV, di mana versi KJV dikatakan bahwa Mikal punya anak, sementara di dalam 2 Samuel 6:23 Mikal binti Saul tidak mendapat anak sampai hari matinya. Thank you a lot. Oke. Ini mungkin Caipas ada yang mau dijawab mengenai pertanyaan Ibu ya. Coba Caipas. Silakan Caipas. Iya, karena itu jawabannya ada di Septuaginta ya. Kitab Septuaginta itu yang dipakai oleh Yesus dan ke-12 rasul. Jadi makanya ada perbedaan di situ, karena yang dibaca oleh si Mbak Rifa itu adalah kitab Masoret. Makanya dia mengalami kebingungan gitu. Dan seperti dibilang oleh Bu Sofiatul, ini bukan masalah besar, ini cuma masalah minor gitu. Mungkin itu aja yang bisa saya tambahkan. Mungkin sebelum bertanya ada baiknya dicek dulu Septuagintanya tulisannya apa gitu. Katanya ada yang ahli Yunani kan. Iya, jadi dalam masa perjanjian baru itu kan mereka pakainya kitab-kitab Septuaginta. Jadi kalau kamu tanya hal yang seperti ini, ya minor-minor yang seperti ini, memang kita harus cek. Ya, karena pada zaman Yesus, pada zaman para penulis kitab perjanjian baru, mereka tidak menggunakan yang namanya Masoretic text, ya, seperti yang digunakan oleh LAI sekarang, tapi menggunakan Septuaginta. Jadi memang rekonstruksi daripada Bible kita. Kitab Septuaginta merupakan salah satu kitab yang penting. Kita nggak bisa melihat hanya salah satu saja. Jadi varian teks itu memang ada di dalam Alkitab kita. So, kalau kamu tanyakan hal yang minor, perbedaan tadi 23.000, 24.000, itu kita mesti ngecek dulu dan kita mesti rekonstruksi dulu. Ya, apakah itu dari Septuagintanya berapa yang benar? Karena kutipan 8 dari 10 kutipan di Alkitab Perjanjian Baru itu diambil dari Septuaginta, bukan dari Masoretic text. Ya, ada tanggapannya Bu Ripa?
Iya, terima kasih. Jawabannya sesuai dengan harapan saya, pasti akan merujuk kepada Septuaginta. Tapi ingat nggak dulu ketika Hosea 11 ayat 1 di mana justru LAI mengutip dari Mesir kupanggil anakku, itu ternyata ada di teks Mesorah. Di Septuagintanya dari Mesir kupanggil anak-anaknya. Tapi kitab Matius untuk nubuatan Yesus katanya telah genaplah firman yang disampaikan. Ternyata menurut kitab teks Mesorah ini kenapa nggak stabil gini ya? Di satu sisi ketika salah teks Mesorah bilang teks Mesorah, oh itu kan udah abad berapa gitu. Kami kan pakai Septuaginta. Giliran Hosea 11 ayat 1, oh ternyata mengikuti teks Mesorah karena di Septuaginta tertulis dari Mesir kupanggil anak-anaknya. Itu gimana penjelasannya itu? Hosea 11 1 kemarin. Ya, Rifa perlu tahu bahwa Alkitab kita itu bukan hanya direkonstruksi dari satu manuskrip. Ya, bukan hanya dari Kodeks Vatikanus Sinaiticus saja atau satu kodeks saja. Ya, kita menggunakan dua terjemahan besar. Yang pertama Textus Receptus, itu merupakan 95% dari total Alkitab Perjanjian Baru kita. Kalau kamu bicara Perjanjian Baru kita Textus Receptus. Jadi kalau kita bicara rekonstruksi Alkitab, itu memang semua yang ditemukan baik itu Torah Samaria, Torah yang dipegang Yahudi sekarang. Jadi dalam Torah Yahudi sekarang itu pun ada perbedaan dengan Torah Samaria, misalnya mengenai Gunung Ebal ataupun Gunung Gershom. Dan dengan ditemukannya The Dead Sea Scroll, kita tahu yang benar adalah Gunung Gershom, bukan Gunung Ebal. Sehingga rekonstruksi Alkitab kita itu memang harus diambil dari semua manuskrip-manuskrip yang sudah ditemukan. Ya, bukan hanya Septuaginta tok kita ambil, Masoretic tok kita ambil. Apakah di dalam Masoretic teks ada kesalahan? Ada kesalahan penyalinan-penyalinan. Makanya mesti semuanya itu direkonstruksi, kemudian kita melihat lagi. Nah, ini bukan pekerjaan yang mudah, tetapi bahwasanya itu tidak mempengaruhi doktrin dasar kekristenan. Ya, soal-soal yang kamu tanyakan tadi, perbedaan angka, perbedaan jumlah, itu tidak mempengaruhi doktrin dasarnya, fundamentalnya. Ya, kita tidak pernah mengklaim Alkitab ini turun dari langit. Kita tidak pernah mengklaim tidak ada perbedaan tekstual, nggak pernah. Bahkan di dalam Alkitab LAI dikasih tanda kurung. Mana yang di manuskrip yang lebih tua ada, mana yang di manuskrip yang lebih muda nggak ada. Jadi di dalam Alkitab kita itu sudah dengan jelas, ya, kita memberikan tanda-tanda ini loh yang ada di manuskrip kita. Ini yang tidak ada. Tetapi apakah bisa sempurna? Ya, kalau kita bicara secara doktrin awam, doktrin kekristenan itu dijalin bukan titik komanya seperti yang kalian percaya, tidak berubah titik komanya, lafaznya tidak berubah 14 abad 1 sampai titik komanya sampai suaranya, itu bukan doktrin kekristenan. Kekristenan tidak pernah mengklaim demikian. Ya, oke. Aku jawab tentang Mikael tadi dong. Mikael tadi punya anak atau enggak, Sophie? Ya, itu harus kita cari, Rifa. Kita harus cari dulu. Oh, enggak tahu ya. Jawabannya ternyata. Betul yang dibilang sama. Jadi kita harus betul yang dibilang sama Bu kita tidak Sophie. salah menjawab. Itu, ya silakan Pak Kailas. Itu Ya, kalau jadi- naskah aslinya jadi kalau- itu bukan Mikael Duran, tolong. yang dua Biar dua Kaifas Samuel. dulu yang ngomong. Jadi kalau Jangan tadi yang dikeroyokkan dibilang, aku takut. loh ini menjawab bukan keroyok Oh sih. iya. Suka keroyokan sih kalian dari tadi. Ya jadi memang kalau orang teman-teman Muslim sih memang harus komprehensifnya mesti ditingkatin ya. Soalnya gini Mbak, itu memang kalau nggak baca, apalagi kalau cuma modal katanya atau googling, itu pasti bakal ngiranya Matius 2 ayat 14 sampai 15 itu yang tentang anak dari Mesir kupanggil anakku kemana? Dari Mesir kupanggil anakku, itu merujuk kepada Hosea 11. Padahal Hosea 11 ayat 1 itu bercerita tentang anak yang bebal, anak yang nakal. Nah, di sini justru peran Septuaginta itu berperan. Ini jawabannya ada di bilangan Matius 24 Matius 2 ayat 14 sampai 15 ini berkorelasi dengan bilangan 24 ayat 7 sampai 8. Kalau kita lihat teks Masoret, teks kebanggaan Sinandar, itu di situ dibilang timba. Tapi kalau kita lihat di dalam Septuaginta, di situ tulisannya begini. Kalau saya terjemahin ke dalam bahasa Indonesia ya, datanglah seorang manusia keluar dari benihnya, dan dia akan berkuasa mengatasi bangsa-bangsa, dan kerajaan Gog akan dimuliakan, sedang kerajaannya akan bertambah. Allah telah memanggil dia keluar dari Mesir. Ya, ini nubuatan tentang Yesus. Karena Yesus juga berkata, semua kitab Taurat itu menceritakan tentang aku. Gitu. Jadi kalau memang Mantap Bang Kayafas. Mbak siapa tadi, Mbak Rifa
salah baca ya pasti tafsirnya ngawur, jadinya larinya ke Aku nggak tafsir ya, sorry jangan framing, baca dengan tafsir beda. Kalian suka framing dari tadi ya. Loh, ini kan pada udah banyak yang keluar loh teman-teman Muslim. Soalnya yang pertama tadi janjinya kalau si Malik itu bicara, maka teman Muslim akan keluar. Kembali kepada pertanyaan saya cuma gampang. Mikal itu punya anak atau enggak? Di kitab kalian itu kontradiksi. Yang satu mengatakan Mikal punya anak. Ya berarti di dalam TB itu sudah ada kontradiksi. Di dalam terjemahan baru itu sudah ada kontradiksi. Pertama, antara KJV dengan terjemahan baru itu sudah berbeda nama. Kalian harus akui itu sebuah kesalahan. Yang kedua, antara ayat 1 yang Samuel yang 1 yang mengatakan Mikal tidak punya anak, ternyata di dalam KJV itu dia punya anak, itu sudah sebuah kontradiksi. Lalu saya bilang, oh tidak Rifa, kami ikut Septuaginta karena dia ada sebelum Masehi. Sementara teks Mesora itu ada setelah Masehi. Dan lucunya kalian di dalam Matius 2 yang kamu baca tadi itu justru mengutip apa? Bukan Septuaginta, tapi Mesorah teks di mana di situ dari Mesir ku panggil anakku, bukan dari Septuaginta. Hosea 11 ayat 1. Septuaginta itu dari Mesir ku panggil anak-anaknya. Selesaikan dulu dong, belum selesai nih. Dari tadi kalian main keroyokan. Yang Yonatan Andar diganggu-ganggu giliran bertanya. Kalian siap nggak sih ditanya sebenarnya? Kak, saya tanya apa, jawabnya apa? Dari tadi lucu. Aku udah ketemu ya yang ditanyakan si Alwan tadi. Sebentar yang Rifa tanyakan aku cari dulu. Tuh, ya. Aku bisa buka ininya soalnya. Coba lihat di KJV-nya. Si Rifa kan tadi cuma comot-comot KJV ini nih asal-asalan. 1 Samuel 14 ayat 49. Di situ disebutnya apa tuh? Yang ditanya apa sih? Yang dijawab apa sih ini si Duren nih? 1 Samuel 14 ayat 49. Jadi Anda keliru. Ada 2 ya, Mikal dan Merab. Lah iya emang, Merab Mikal kan anak si Saul. Nah, di dalam 2 Samuel 6:23, Mikal binti Saul tidak mendapat anak sampai hari matinya. Camkan itu baik-baik 2 Samuel 6:23. Ya. Tiba-tiba di dalam 2 Samuel 21 ayat ke-8, versi terjemahan barunya itu tertulis Merab bukan. Kenapa di KJV-nya justru dikatakan di situ anak dari and the 5 sons of Mikal, the daughter of Saul. Di KJV itu dikatakan anak dari Mikal. Padahal Mikal di 2 Samuel 6:23 itu tidak punya anak sampai mati. Ya, Mikal tidak punya anak. Merab yang punya anak. Merab kawin dengan di 2 Samuel 2:18 itu Mikal the daughter of Saul. KJV Merab salah kawin berarti dengan Adriel. Ya, pokoknya punya anak nggak Mikal? Itu aja sih pertanyaan Mikal saya. tidak punya anak dari Daud, sedangkan Merab punya anak dari Adriel. Ya, baca 2 Samuel 2:18 KJV. Baca. Itu kan si Sophia tuh pinter bahasa Inggris tuh. Jelasin dong ke saya. Aku ada jawabannya yang punya si Alwan tadi ya, bentar ya. Loh, kok Ustaz Alwan lambat clear banget punya aku, internetnya. kenapa kamu nggak bisa jawab? Enggak, Aku ya. aku jawab dulu. Tadi antara perbedaan 23.000 24.000. Sebentar, yang punyamu sebentar, tunggu. Sebentar, enggak ini penting nih. Ini yang lucu ya, yang sekarang itu time saya bertanya, pedagang kenapa cabai satu nih. Kamu pedagang apa? Kamu pedagang sempak, Sophia tuh dari tadi kotor, kamu saya sudah mendapatkan yang jawaban 23.000 24.000 ya. Kamu sabar dulu yang pertanyaanmu ya. Aku share screen kan ini internetnya lambat nih aku bukanya ya. Jadi dia nggak bisa membedakan mana Merab dan mana Mikal. Merab menikah dengan Adriel, dia punya anak. Mikal menikah dengan Daud, dia tidak punya anak. Sebentar dia comot KJV, sebentar dia comot LAI. Inilah kesalahannya. Kalian di sini semua curang, nggak mampu menjawab. Kalian benar-benar luar biasa. Begini nih, room Kristen nih, kejang-kejang kesurupan jual sayur. Betul. Kamu tadi udah ada perjanjian kalau si Ferguson itu bicara umat Islam akan keluar. Ya emang lu nggak pantas, nggak punya ilmu. Emang yang nggak pantas kan kamu ngomong itu. Balik. Jangan udah. Kembali ke teman-teman, aduh. Udah, Malik, stop. Aduh, gimana ya ini? Kita ke depan pakai timer ya, jangan kayak gini lagi ya. Ini mana nih koordinator dari teman Muslim mana? Kita Bu Rifa, kita dengerin dulu ya jawaban dari teman narasumber Kristen ya. Silakan dijawab tadi. Silakan dijawab Bu Sofiatul.
Iya, ini aku lagi buka slide-nya, cuman slide-nya terlalu lambat sekali. Ini ya ada materinya nih sebentar ya. Nanti sebentar ya, aku cari dulu. Saya pas ganti Malik ya, sorry Malik ya. Saya pas sudah. Aku tapi agak berisik di sini, agak berisik. Ya nggak Masih apa-apa. luar soalnya. Oh, nggak apa-apa. Ya, jadi kita ada 2 PR tadi ya. Satu pertanyaan Alwan ini yang sedang aku bukakan, satu pertanyaannya Rifa. Jadi kalian lanjutin dulu. Ini sambil aku bukakan karena ini internetnya agak sebentar, nanti aku jawab pertanyaannya ya. Dilanjut dulu Pak, nanti kita bukakan jawabannya Alwan sama si Rifa. Sebentar. Ya ini gimana nih? Bu Ripa masih nanggapi nggak nih? Oh Ripanya udah keluar juga.